Ya, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono hari ini akhirnya memenuhi undangan Polda Metro Jaya. Aiman datang demi memberikan klarifikasi terkait ucapannya mengenai netralitas polisi dalam pemilu 2024. Tapi terkait kasus ini Aiman sendiri mengaku menemukan kejanggalan. 6 laporan kepolisian dilancarkan secara serentak atas dugaan SARA. Sementara itu pemanggilan Aiman ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan bagaimana kekhawatiran masyarakat akan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan mengkritik pihak-pihak tertentu yang dikhawatirkan ditekan oleh kepentingan tertentu. Apalagi timingnya kebetulan bertepatan dengan tahun politik pemilu 2024. Kita bahas lebih dalam dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Di studio kami sudah didampingi atau ditemani oleh kuasa hukum Aiman Wicaksono, Roni Talapesi. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam Mbak Fani. Terima kasih telah hadir bersama kami di Sindo Prime setelah tadi pemeriksaan selama hampir 8 jam ya hari ini ya, ya Bang Roni. Sekitar 8, kemudian ada istirahat sekitar 6 jam setengah. Baik, kemudian lewat sambungan Zoom kami juga sudah ditemani oleh Direktur Lemkapi sekaligus pengamat kepolisian Edi Hasibuan. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Bu. Dan Ketua Badan Pengurus PBHI Julius Ibrani. Selamat malam lagi Bang Julius. Ya, selamat malam Fani. Baik, sehat-sehat semuanya ya, tapi saya akan atau giliran pertama berbicara saya akan berikan kepada Bang Roni terlebih dahulu, terutama karena Bang Roni hari ini juga hadir dalam pemeriksaan Aiman, menemani selama tadi hampir 8 jam. Apa saja yang ditanyakan oleh Polda atau kepolisian? Iya, terima kasih Mbak Fani, bahwa dalam proses penyelidikan hari ini kami hadir pada pukul 10 pagi, kemudian pemeriksaan berjalan lancar dan pertanyaan sekitar 60 pertanyaan yang disampaikan terkait dengan peristiwa di mana tanggal 11 ada konferensi pers di Cemara 19, dan hal-hal itu sudah disampaikan oleh Mas Aiman. Juga pun kita menyampaikan bukti bahwa keterangan Mas Aiman ini tidak berdiri sendiri karena didukung juga alat bukti yang lainnya. Karena pada konferensi pers tanggal 11 Mas Aiman menyampaikan, dan contohnya salah satu bukti adalah berdasarkan dari media Harian Indonesia yang disitu menjelaskan terkait dengan netralitas. Dan kemudian Mas Aiman juga di dalam percakapan atau konferensi pers yang disampaikan bahwa di akhir yang disampaikan bahwa beliau menyampaikan bahwa mudah-mudahan informasi ini salah, gitu. Ada garis kita perlu garis bawahi itu ya, ucapan itu ya. Dan ini kan menurut saya peristiwa ini kan sudah ada indikator-indikatornya sebelumnya kan. Kalau kita kembali lagi, ada peristiwa Mahkamah Konstitusi, kemudian ada pertandingan voli di mana dibubarkan oleh aparat, kemudian baliho yang dicopot oleh aparat, kemudian ada dugaan juga kantor-kantor yang didatangi oleh aparat. Jadi menurut saya ini peristiwa ini, apa yang disampaikan Mas Aiman ini sudah muncul di permukaan dan sudah menjadi kritik yang menurut kami ini harusnya menjadi kritik masukan yang positif, karena kami juga pun sebagai warga negara Indonesia mencintai Polri, dan kami berharap bahwa dalam hal ini proses yang sedang berjalan ini, pemilu ini, kami berharap bahwa Polri netral, sesuai dengan undang-undang. Dan juga beberapa kali sudah ada disampaikan oleh Pak Kapolri kan. Nah juga pun kami menyampaikan juga bahwa kan ada telegram dari Kapolri yang menyampaikan apabila peserta pemilu yang berhadapan dengan kasus hukum ini harus ditunda. Dan ini harusnya menjadi perhatian juga dari pihak penyidik ya. Ya, jadi perlu kita jelaskan bahwa Mas Aiman ini terdaftar sebagai caleg tetap dari Perindo, dan beliau ini dalam tahapan memasuki masa pemilu, dan itu sudah jelas dalam telegramnya. Tetapi yang mau kita sampaikan adalah kita berharap bahwa proses demokrasi yang kita sudah jaga bersama ini jangan sampai tercederai oleh hal-hal yang menurut kami dugaan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat. Dan ini kan bukan hanya Mas Aiman yang berbicara, kalau kita lihat sudah ada Tempo juga, sudah ada berbagai media yang melakukan kritik, dan ya, jadi kalau mau dipanggil semuanya dong yang memberitakan atau yang menyimpan alat-alat bukti tersebut, terutama dari jurnalis yang mendapatkan apa yang di lapangan kan, apa yang terjadi di lapangan. Dan ini kan sebuah rangkaian peristiwa yang tidak berdiri sendiri Mbak Fani, bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Aiman ini berdasarkan pemberitaan, kemudian juga pun ada juga hasil dari percakapan di WhatsApp
Dan itu sudah kita sampaikan, tetapi memang perlu kita sampaikan bahwa terkait dengan siapa yang di dalam WhatsApp itu kan tidak bisa kita sampaikan secara gamblang kan, karena Mas Aiman satu sisi dia masih terikat dengan Undang-Undang Pers 40 tahun 99, karena tanggal 11 November ketika beliau berbicara, itu cutinya itu baru tanggal 28 November. Jadi masih terhitung sebagai jurnalis? Masih terhitung sebagai jurnalis. Beliau berbicara terhitung sebagai jurnalis dan juga sebagai juru bicara TPN. Tetapi secara pribadi bahwa profesi itu kan terikat. Dan itu dikuatkan dengan tanggal 28 baru dia itu cuti gitu. Cuti ya, 28 November. Kalau bicara soal sebagai TPN, itu SK-nya baru tanggal 24 November. Tapi ini kan kejadian tanggal 11 November. Tapi sebelum tanggal 11 November itu kan ada pemberitaan-pemberitaan yang menjadi alat bukti yang kami sudah sampaikan kepada penyidik, dan kami berharap bahwa penyidik di sini bisa secara profesional melihat ini secara profesional. Itu Oke, baik. Seperti itu. Soal kejanggalan itu, Bang Roni, apa saja yang Anda temukan? Ya, dugaan kejanggalan ini kan kita melihat bahwa dugaan kami adalah ketika para pelapor di hari yang sama melaporkan 6 pelapor, kemudian saya juga melihat bahwa laporan itu nomor registernya juga pun terurut gitu loh. Berurutan, ya. Tentunya kan menjadi pertanyaan buat kami. Saya kan selaku juga sebagai praktisi hukum kan. Itu tidak biasa? Menurut saya tidak biasa. Menurut saya tidak biasa, tentunya kan saya mau menyampaikan dugaannya kan siapa yang menggerakkan ini kan untuk membuat laporan kan. Tapi jelas nama-namanya siapa saja? Jelas nama-namanya. Ada beberapa nama, tetapi memang tadi karena masih BAI, berita acara penyelidikan, jadi kami belum bisa terima berkasnya, tetapi saya sempat memperhatikan nomor-nomornya itu yang berurutan. Di hari yang sama. Uncommon ya, terutama juga melihat kalau misalnya dari kata Mas Aiman, SOP pemanggilannya pun atau surat yang dilayangkannya pun tengah malam. Ya, itu tengah malam. Itu juga uncommon. Tadi juga pun itu tidak seperti biasanya Mbak Fani, saya juga kan praktisi hukum, pengacara, saya punya pengalaman mendampingi klien, jadi kalau panggilan tengah malam menurut saya juga pun janggal gitu. Itu tidak. Tetapi ini adalah bentuk koreksi, kritik yang harusnya dipandang sebagai koreksi yang positif. Karena kita mencintai institusi Polri, kita mau menjaga marwah Polri, dan dalam hal ini proses demokrasi yang sedang berjalan ini jangan sampai tercederai. Kami juga tidak mau kami hidup seperti di zaman Orde Baru. Karena apa? Hukum dipakai sebagai alat, kemudian juga pun untuk membungkam, kemudian juga pun mengintel, mengintimidasi. Kami tidak mau seperti itu. Jadi indikator-indikator yang terjadi ini, kemudian Mas Aiman menyampaikan, kemudian ada budayawan menyampaikan, ada akademisi. Kalau kita lihat juga pun ada ketua BEM UI juga pun menyampaikan. Ini kan sebenarnya sudah terlihat jelas di publik ya. Tetapi sekali lagi bahwa komitmen untuk menjaga netralitas ini adalah sebuah keharusan. Dan untuk tanggung jawab semuanya juga. Untuk tanggung jawab semuanya. Baik, saya ke Pak Edi. Yang Anda lihat seperti apa Pak Edi? Banyak kejanggalan katanya yang dialami oleh Aiman dan juga teman-teman. Ya, saya kira memang ini adalah menjadi bagian daripada proses hukum ya, yang saat ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan tentu saja memang pasti banyak terjadi pro kontra ya. Ada yang menyampaikan ada kejanggalan, kemudian ada yang menyampaikan ada sudah sesuai prosedur ya. Tapi semua itu tentunya nanti akan menjadi masukan kepada para penyidik ya. Karena saat ini memang ini adalah merupakan proses penyelidikan ya. Ini adalah proses penyelidikan dalam rangka klarifikasi. Tentunya nanti semua masukan-masukan yang disampaikan tadi oleh Iman, ya saudara Aiman, tentu ini akan menjadikan ini sebagai masukan. Termasuk juga nanti akan dilihat ya seberapa jauh sebetulnya ada indikasi atau tidak di dalam hal ada pelanggaran hukum atau tidak apa yang disampaikan oleh Aiman. Tadi kan Aiman menyampaikan juga kalau menurut Roni tadi bahwasannya ada banyak kejanggalan. Tentunya memang apa yang menjadi masukan pengacara ya, kuasa hukum ya termasuk juga Aiman, itu tentu akan dibahas di dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Karena biasanya setelah dilakukan klarifikasi, maka penyidik akan melakukan gelar perkara ya, akan melihat dari fakta-fakta, dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Aiman,
kemudian nanti itu akan dijadikan sebagai bahan gelar perkara. Apakah kasus ini bisa atau patut dinaikkan kepada penyidikan atau tidak cukup bukti untuk ke penyidikan, ya? Karena memang setelah dari penyelidikan ini bisa naik kepada penyidikan, tetapi itu juga harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup, ya. Kalau memang itu tidak cukup bukti, maka tidak masuk kepada penyidikan, maka itu tentu harus dihentikan. Saya kira itu yang menjadi pendapat kami. Tapi kalau dari kacamata Pak Edi, ya terutama karena Pak Edi juga sering sekali memantau bagaimana proses hukum berjalan sehingga sesuai SOP. Tadi soal nomor register yang berurutan, 6 pelaporan secara berurutan. Terus kemudian pemanggilan kepada yang bersangkutan di tengah malam, itu memang sesuai SOP-nya, ya seperti itu kah Pak Edi? Saya tidak bisa memberikan suatu komentar ya, karena saya sendiri tidak melihat ya. Mungkin saudara Roni tadi melihat ya, sehingga dia bisa bercerita ya. Saya sendiri baru dengar ya ada seperti itu ya. Tetapi apapun juga ya, kalau misalnya tentu ya kalau menurut pandangan kami, jika ada hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan prosedur atau SOP, tentu bisa disampaikan kepada penyidik ya. Dan itu tentu akan menjadi perdebatan ya. Karena memang dalam kasus seperti ini tentu ada yang pro kontra ya, ada yang ada yang kurang setuju, ada yang tidak setuju, ya ada yang setuju. Tapi pada akhirnya adalah nanti penyidik yang akan mengambil kesimpulannya. Jadi Pak Edi tidak menutup kemungkinan bahwa yang dialami oleh Aiman, proses hukumnya ini bisa jadi ada pro dan kontra atau menimbulkan pro dan kontra, ada yang tidak biasa dalam SOP-nya? Saya melihat bahwasanya dalam kasus Aiman ini ya, tentu nanti tadi saya sampaikan terjadi pro kontra ya. Ada misalnya yang melihat ini hal yang tidak biasa, mungkin ada juga melihat ini hal yang sudah sesuai prosedur ya. Tentunya nanti akan melihat. Yang pasti adalah kalau menurut pandangan kami, polisi tentu akan bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Tentu itu yang akan menjadi dasar bagi kepolisian ya, di dalam setiap melakukan tindakan atau mungkin proses hukumnya. Jika memang ada yang menyimpang dari situ, tentu bisa disampaikan kepada kepada pimpinan penyidik yang bersangkutan ya. Baik. Nah, saya ke Bang Julius. Kalau dari kacamata Bang Julius, apakah memang pantas terjadi pro dan kontra terhadap proses hukum atas Aiman ini? Saya pakai indikator yang substantif dulu, Fani. Pertama, saya sudah bolak-balik lihat video pernyataan dari Aiman, gitu ya. Substansinya itu adalah satu, dia merupakan isu publik, ya, karena kaitannya dengan kritik terhadap institusional Polri. Gitu. Dia juga menggunakan kata oknum terhadap anggota yang diduga. Jadi kami tidak melihat di situ ada unsur pribadi ya, baik itu kepentingan dalam hal keuntungan ataupun kemanfaatan, misalnya karena tadi kan Bung Roni bilang Aiman dalam posisi sedang caleg lalu tiba-tiba mendongkrak elektabilitasnya sehingga ada manfaat dan keuntungan pribadi, dan itu juga tidak ada. Jadi artinya kalau kita mau lebih luas lagi, apa yang disampaikan Aiman itu juga disampaikan oleh PBHI, disampaikan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, YLBHI, Kontras, ICW dan yang lain. Dan isinya sama itu. Yang kedua adalah, saya mau katakan juga, yang disampaikan oleh Aiman ya, maksud saya, yang juga dibahas di DPR RI Komisi 3. Gitu. Jadi tadi dia udah isu publik. Yang kedua, dia telah dibahas oleh institusi negara lainnya secara terbuka. Jadi sudah masuk ke dalam domain publik itu yang disampaikan oleh Aiman. Nggak ada satupun yang sifatnya personal. Makanya saya katakan tadi, ini tidak boleh menjadi ruang kriminalisasi gitu, karena ini isu publik dan ini suara kritis sama seperti yang disampaikan oleh masyarakat sipil dan dibahas di DPR juga. Jadi kami nggak melihat adanya dasar untuk menggunakan metode kriminalisasi dalam pemeriksaan terhadap pernyataan Aiman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita lebih dalam melihat pasal-pasalnya ya, tadi kalau Bung Roni selaku kuasa hukum dia lebih melihat kepada hal-hal yang prosedural, saya mau lihat hal yang lebih dalam lagi substantif. Pasal yang digunakan, pasal 28, Sarah, kaitannya juga dengan syarat ya.
lalu ditambah dengan pasal 14-15 kaitannya dengan keonaran seperti itu. Ini pasal yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis dan jurnalis kritis, termasuk mahasiswa dan yang lain, gitu. Dan petani-petani yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia ketika tanahnya dirampas negara. Jadi pasal ini memang pasal pembunuh ekspresi publik, pasal pembunuh hak asasi publik, gitu. Kalau mau contoh lebih konkretnya lagi, sebut saja di situ Rocky Gerung, Haris Azhar dan Fathia Kontras juga menggunakan pasal-pasal itu, dan teman-teman aktivis yang lainnya. Jadi dua indikator substantif ini saya mau katakan bahwa ini merupakan pembungkaman terhadap suara kritis publik. Saya katakan jangan hanya Aiman, paslon lain pun ketika jubirnya mengatakan hal yang sama, isu publik dan kritis tidak boleh dikriminalisasi. Nah, yang perlu kita ingat, Fani, sedikit lagi maaf saya tambahkan. Monggo. Ini kan prosesnya penyelidikan, ya, merujuk pada pasal 1 angka 5 KUHP. Penyelidikan itu pada intinya dia telah menyatakan bahwa ini peristiwa pidana. Itu yang artinya setelah dia naik ke penyelidikan 1 hari loh setelah pelaporan, ya cepat sekali itu. Artinya ada SKB menteri yang didorong oleh Menko Polhukam ketika itu bersama instansi kepolisian, kejaksaan yang memuat klausul pengecualian. Tidak boleh diterapkan pasal Undang-Undang ITE yang kaitannya dengan defamasi dan segala macam bentuk kriminalisasi apabila dia isinya terkait dengan isu publik, kepentingan publik dan kritisasi dari masyarakat sipil terhadap kekuasaan negara. Jadi bukan bersifat pribadi. Nah, artinya kan itu dilewati juga. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ini harus ditunda, saya pikir siapapun itu, mau Aiman atau paslon lain, mau masyarakat sipil biasa, tidak boleh ada kriminalisasi terhadap suara kritis di publik. Jadi sebaiknya dihentikan pemeriksaannya. Itu, Fani. Berarti ini harus dihentikan demi hukum, maksudnya sesuai dengan konstitusi ya. Yang tadi SKB Menko Polhukam, yang tadi Bang Julius sendiri katakan. Tapi saya ingin breakdown lagi terkait dengan pasal-pasal yang digunakan begitu. Kalau bicara mengenai SARA, terus kemudian menimbulkan keonaran. Bicara mengenai SARA berarti kita bicara mengenai substansi yang ada dalam isi konvers. Kemudian kalau bicara mengenai keonaran, kita harus bicara mengenai standarisasi kondisi atau situasi yang dianggap sebagai situasi onar. Tapi dari perspektif Bang Julius seperti apa? Tapi itu udah dulu jawabannya Bang Julius, Bang Roni, dan juga Pak Edi. Kita akan sambung di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindopre masih akan segera kembali sesaat lagi.